Kadang kamu bertanya dalam hatimu, "Ya Allah, kenapa aku diuji terus? Kenapa hidupku terasa berat? Seolah tidak ada habisnya cobaan yang datang." Air mata pun jatuh tanpa kamu tahu, sebab pastinya setiap kali kamu merasa sudah mulai tenang, datang lagi ujian baru. Setiap kali kamu mulai berdiri, ada hal lain yang membuatmu tersungkur lagi. Tapi tahukah kamu bahwa tidak ada satu pun ujian yang datang tanpa izin Allah? Setiap perih, setiap kehilangan, setiap rasa sakit yang kau rasakan, semuanya sudah tercatat dengan sempurna di Lauhul Mahfuz. Dan di balik itu semua ada alasan yang begitu dalam. Alasan yang seringkali tidak kamu mengerti saat ini, tapi suatu hari nanti akan kamu syukuri. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 159-57, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, 'Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.' Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Ayat ini bukan sekadar bacaan saat mendengar kabar duka, tapi juga pengingat bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Karena hanya hamba yang dipilih yang diuji dengan berat, dan hanya hati yang disayang Allah yang disucikan lewat kesedihan dan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat At-Tirmidzi, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridha terhadap ujian itu, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan dari Allah." Maka ketika hidup terasa berat, itu bukan pertanda bahwa Allah membencimu, bukan pula tanda bahwa doamu tidak diterima, tapi bisa jadi itu adalah cara Allah menegurmu dengan lembut, agar kamu berhenti bersandar pada dunia dan kembali bersandar hanya padanya. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata, "Ketahuilah bahwa kesedihan, kesulitan, dan ujian yang menimpa seorang mukmin bukanlah tanda Allah menjauhinya, tetapi tanda bahwa Allah sedang membersihkan hatinya dari kebergantungan kepada selainnya." Setiap air mata yang kamu tahan saat sujud, setiap malam yang kamu lalui dalam kesepian dan doa, semua itu tidak pernah sia-sia. Allah melihat semuanya, bahkan sebelum kamu memohon, Dia sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Ujian bertubi-tubi bukanlah bentuk kejamnya takdir, melainkan cara Allah mendidik hatimu. Karena tanpa ujian, kamu tidak akan mengenal makna sabar. Tanpa kehilangan, kamu tidak akan tahu nilai sebuah keikhlasan. Dan tanpa rasa sakit, kamu tidak akan belajar betapa berharganya ketenangan yang datang dari Allah. Pernahkah kamu berpikir, kenapa saat kamu jauh dari Allah, hidup terasa mudah dan tenang, tapi saat kamu mulai mendekat, justru ujian datang silih berganti? Itu karena Allah sedang membersihkan jalanmu menujunya. Dia ingin memastikan bahwa cintamu padanya bukan karena kenyamanan dunia, melainkan karena keyakinan dan cinta yang tulus dari hati. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah mengingatkan, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedangkan mereka tidak diuji? Iman tidak akan sempurna tanpa ujian, dan keimananmu akan tumbuh justru di tengah badai yang kau hadapi." Allah ingin melihat seberapa besar kamu bertahan. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena keyakinanmu bahwa hanya Dia yang bisa menolongmu. Ujian bertubi-tubi juga seringkali datang saat Allah ingin menaikkan derajatmu. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, "Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya?" Artinya, hidup ini memang bukan tempat bersenang-senang, tapi tempat pembentukan jiwa. Allah tidak akan membiarkanmu tetap sama seperti dulu. Dia ingin menjadikanmu lebih sabar, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mengenal siapa sebenarnya Tuhanmu. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, seorang hamba tidak akan benar-benar mengenal Tuhannya sampai ia merasakan manisnya sabar dalam pahitnya ujian. Dan mungkin inilah sebab kamu diuji bertubi-tubi. Karena Allah ingin kamu mengenal manisnya sabar itu. Allah ingin kamu berhenti mencari kekuatan di luar diri dan mulai menyadari bahwa kekuatan sejati hanya datang ketika kamu bersujud dan menyerahkan semuanya kepadanya. Maka jangan takut dengan ujian yang datang berturut-turut. Jangan merasa Allah tidak adil, atau hidupmu lebih berat dari orang lain, karena bisa jadi justru kamu yang paling disayang olehnya,
Kamu yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan setiap detik kesabaranmu hari ini sedang ditulis sebagai kemuliaan di sisi Allah. Kadang kamu tidak sadar bahwa di tengah ujian yang bertubi-tubi itu, Allah sebenarnya sedang menunjukkan tanda-tanda kasih sayangnya. Hanya saja kamu terlalu sibuk melihat lukanya, hingga lupa melihat cinta di baliknya. Kamu menangis setiap malam, kamu berdoa tanpa henti, kamu memohon agar ujian itu segera berakhir, tapi justru terasa semakin berat. Lalu kamu mulai bertanya, "Ya Allah, di mana Engkau? Kenapa Engkau diam? Padahal Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya ingin kamu mendengarnya dengan hati, bukan dengan telinga. Allah ingin kamu berhenti berlari ke dunia dan mulai berjalan kembali ke arahnya. Tanda bahwa Allah masih bersamamu bukan terletak pada mudahnya hidup, tetapi pada masih lembutnya hatimu di tengah kesulitan. Selama kamu masih bisa menangis saat berdoa, selama hatimu masih bisa bergetar ketika mendengar nama Allah, itu tanda bahwa Allah tidak pernah pergi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Al-Bukhari, "Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Musibah itu bukan hukuman tapi pelatihan bagi jiwa. Allah ingin mengajarkanmu bagaimana caranya bergantung sepenuhnya kepadanya, agar kamu tidak lagi berharap kepada makhluk, tapi hanya bersandar pada Sang Pencipta." Tanda lain bahwa Allah masih bersamamu adalah ketika di tengah kesulitan, kamu tetap bisa bersyukur. Mungkin kecil, mungkin sederhana, tapi hatimu masih tahu cara berterima kasih kepadanya. Itu bukti bahwa cahaya iman masih hidup dalam dirimu. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Dan ingatlah juga, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Syukurmu di tengah kesulitan adalah doa tanpa kata. Ia menjadi saksi bahwa kamu masih yakin, meski dunia sedang tidak berpihak kepadamu. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan menanamkan rasa sabar di hatinya, hingga ia mampu menemukan nikmat di tengah penderitaan. Maka, jika kamu masih bisa berkata Alhamdulillah saat hatimu hancur, itu pertanda bahwa Allah masih memelukmu dengan lembut. Dia tahu kamu kuat, tapi dia juga tahu kamu lelah. Itulah sebabnya dia tidak pernah menjauh, meski kamu kadang lupa menyebut namanya. Dalam setiap sujud, dalam setiap tangisan, Allah mendengar semuanya. Tidak ada satupun doa yang hilang di udara. Tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia. Setiap helai sabar yang kamu jaga adalah bagian dari rahmat yang Allah kirimkan. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Jangan pernah mengira Allah diam, padahal Dia sedang menulis pahala kesabaranmu satu demi satu." Betapa lembutnya Allah terhadap hamba-hambanya. Dia tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Dia menjanjikan pertolongan bagi mereka yang bersabar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, jika kamu diuji seberat itu karena Allah tahu kamu mampu menjalaninya. Kamu tidak akan pernah diberi ujian yang melebihi kekuatanmu. Bahkan, terkadang Allah menurunkan ujian bukan untuk menghancurkanmu, melainkan agar kamu menyadari bahwa selama ini kamu kuat karena pertolongannya, bukan karena dirimu sendiri. Ujian itu datang bukan untuk memutuskan harapanmu, tapi untuk memperbaiki arah hatimu, agar ketika dunia terasa sempit, kamu kembali menengadahkan tanganmu kepada langit dan berkata dengan penuh pasrah, "Cukuplah Allah bagiku, sebaik-baik penolong." Ingatlah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 51, katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Itulah sebabnya, setiap ujian yang datang sebenarnya adalah panggilan lembut dari Allah untuk mengajakmu kembali pulang. Kamu mungkin tersesat di jalan dunia, tapi Allah tidak akan pernah lelah menuntunmu dengan caranya. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat rasa sakit, kadang lewat kegagalan yang membuatmu menangis diam-diam. Namun semua itu adalah surat cinta dari langit yang hanya bisa dibaca oleh hati yang sabar. Ujian bertubi-tubi bukanlah bukti Allah ingin menjatuhkanmu, tetapi tanda bahwa Allah ingin kamu semakin mengenal makna berserah diri. Karena tidak ada yang lebih indah daripada saat kamu berhenti melawan takdir dan mulai menerima bahwa setiap hal yang terjadi
adalah bagian dari kasih sayang Allah. Pernahkah kamu merasa hidup ini seolah tidak memberi jeda? Ketika satu masalah selesai, datang lagi yang lain. Ketika kamu mulai tersenyum, tiba-tiba ada hal yang membuatmu menangis. Dan kamu pun bertanya dalam hati, kenapa harus aku ya Allah? Padahal mungkin justru karena kamu adalah hamba yang Allah percaya. Percaya bahwa kamu sanggup melewati ujian itu dengan iman yang tetap hidup. Percaya bahwa kamu bisa menjadi contoh sabar bagi orang lain. Dan percaya bahwa kamu akan mendekat bukan menjauh ketika diuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar dan itu juga baik baginya. Inilah rahasia mengapa Allah mengizinkan ujian datang berulang. Karena setiap kali kamu bersabar, setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, disitulah derajatmu diangkat sedikit demi sedikit. Allah tidak mengukurmu dari seberapa banyak kamu menang, tapi dari seberapa sering kamu tetap bertahan dengan imanmu. Allah tidak menilai seberapa cepat kamu keluar dari kesedihan, tapi seberapa dalam kamu tetap yakin bahwa Dia bersama di dalamnya. Dalam surah Al-Insyirah ayat 5, Allah berfirman, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Perhatikan, Allah tidak mengatakan setelah dua kesulitan ada dua kemudahan, tapi satu kesulitan diulang dua kali, seolah untuk menegaskan bahwa setiap kesulitan selalu diiringi dua kali kemudahan. Artinya, ketika kamu diuji bertubi-tubi, Allah sedang menyiapkan kemudahan yang berlipat ganda untukmu. Hanya saja kamu belum sampai di waktunya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau bersabar, takdir akan berjalan dengan indah. Tapi jika engkau gelisah, takdir tetap berjalan, hanya saja hatimu yang terluka. Betapa lembut nasihat itu. Karena terkadang, yang membuat hidup terasa berat bukanlah ujian itu sendiri, melainkan caramu memandangnya. Jika kamu melihat ujian sebagai azab, kamu akan tenggelam dalam kecewa. Tapi jika kamu melihatnya sebagai tanda cinta, kamu akan belajar untuk berserah dan tenang. Ujian adalah cara Allah memurnikan niatmu. Apakah kamu beribadah karena ingin dunia yang mudah, atau karena kamu benar-benar mencintainya apapun keadaanmu? Allah ingin kamu mengenal cinta yang tidak bergantung pada keadaan, cinta yang tetap taat meski sedang sakit, cinta yang tetap sujud meski hati sedang hancur. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu, supaya kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepada kamu. Ayat ini menenangkan jiwa yang gelisah, segalanya sudah tertulis. Tidak ada satu pun takdir yang datang terlambat, dan tidak ada satu pun yang datang terlalu cepat. Semuanya tepat waktu sesuai dengan kasih sayang Allah. Maka jangan takut dengan ujian yang belum berakhir. Mungkin Allah masih ingin mendengarmu memanggilnya dalam doa. Mungkin Dia masih rindu melihatmu bersujud lama dalam keheningan malam. Atau mungkin Dia ingin menghapus dosa-dosa kecilmu dengan kesabaran yang kamu jaga hari ini. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menulis dalam Ihya Ulumuddin, ketahuilah, sabar bukan berarti tidak merasa sakit, tetapi menahan diri agar tidak berkeluh kesah kepada selain Allah. Maka ketika kamu menahan tangis hanya di hadapan Allah, itu bukan kelemahan, itu kehormatan. Itu bukti bahwa kamu sudah menjadi hamba pilihannya. Sungguh Allah tidak pernah menyesatkan langkah hamba yang selalu kembali kepadanya. Setiap luka yang kamu alami adalah cara Allah menuntunmu menuju pintu yang lebih indah. Setiap air mata yang kamu jatuhkan adalah tanda bahwa hatimu masih hidup dan lembut. Dan suatu hari nanti, ketika semua ini telah berlalu, ketika kamu menoleh ke belakang dan melihat jalan panjang penuh ujian itu, kamu akan berkata dalam hati, ya sekarang aku mengerti ya Allah. Dulu Engkau tidak menghancurkan aku, Engkau sedang membentukku. Sekarang berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, dan rasakan, bukankah di balik semua luka dan air mata yang pernah kamu tangisi, ada sesuatu yang berubah dalam dirimu? Kamu menjadi lebih sabar, lebih bijak, lebih berhati-hati dalam menilai kehidupan. Kamu tidak lagi mudah sombong karena kamu tahu
Betapa kecilnya manusia tanpa pertolongan Allah. Itulah sebabnya Allah mengujimu. Bukan untuk menghukum, tapi untuk memperindah hatimu, agar lembut dan rendah di hadapannya. Dalam surah Asy-Syafat ayat 102-105, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi contoh paling indah. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ya, Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, kami panggillah dia, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Ujian Nabi Ibrahim adalah puncak keimanan, bukan karena beliau disuruh menyembelih anaknya, tetapi karena beliau rela menyerahkan apa yang paling dicintai, demi membuktikan bahwa cintanya kepada Allah lebih besar daripada apapun di dunia. Begitulah hakikat setiap ujian kita. Bukan soal beratnya beban, tapi sejauh mana kita rela berserah kepada kehendak-Nya. Jika kamu diuji bertubi-tubi, mungkin Allah sedang mengajarkan, lepaskan genggamanmu pada dunia, dan pegang erat tanganku. Karena sejatinya, ketenangan bukan datang ketika masalah selesai, tapi ketika kamu percaya bahwa Allah yang menuntun langkahmu dan tidak akan pernah membiarkanmu tersesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Ahmad, "Ketahuilah, jika seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu memberikannya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat, dan lembaran-lembaran telah kering." Hadits ini seharusnya membuatmu tenang, bahwa tidak ada yang perlu kamu takuti dari dunia. Tidak ada yang bisa mengambil rezekimu. Tidak ada yang bisa merampas takdirmu. Dan tidak ada yang bisa menghalangi rencana Allah untukmu. Maka, jika kamu diuji bertubi-tubi, jangan berburuk sangka. Allah tidak sedang menjauh, Dia justru sedang paling dekat mengawasi setiap langkahmu dengan penuh kasih. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, "Jika engkau melihat seorang hamba diuji, dan dalam ujiannya ia tetap bersabar, maka ketahuilah bahwa Allah sedang menghendaki kebaikan untuknya." Betapa indahnya bila kita memahami makna itu, bahwa setiap kesulitan hanyalah jembatan menuju kedekatan. Setiap air mata adalah bentuk cinta yang tak terucap. Dan suatu hari nanti ketika semua ujian ini selesai, kamu akan tersenyum dan berkata, "Terima kasih ya Allah, karena dulu engkau tidak kabulkan keinginanku, tapi engkau berikan yang lebih baik dari apa yang pernah aku minta." Sungguh, tidak ada kisah sedih bagi orang yang dekat dengan Allah. Yang ada hanyalah proses menuju kebahagiaan yang hakiki, karena di balik setiap kesedihan, ada ampunan. Di balik setiap kehilangan ada pengganti, dan di balik setiap doa yang belum dijawab, ada waktu terbaik yang sedang Allah siapkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la thaqata lana bih. Wa'fu anna, waghfir lana warhamna. Anta maulana fanshurna alal qaumil kafirin." Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Inilah doa penutup bagi setiap hati yang diuji. Doa yang mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan selain dari Allah, bahwa satu-satunya tempat untuk pulang hanyalah Dia. Jadi jika hari ini kamu merasa lelah karena ujian yang datang bertubi-tubi, jangan menyerah, karena di balik setiap rasa sakitmu, ada hikmah yang sedang tumbuh, dan di balik setiap tangismu, ada cinta Allah yang sedang bekerja. Percayalah Allah tidak akan membiarkanmu terluka tanpa tujuan. Setiap ujian yang kamu lalui adalah bukti bahwa kamu dipilih untuk menjadi lebih dekat dengannya. Dan kelak, ketika semuanya berakhir,
Yang tersisa hanyalah ketenangan, karena kamu akhirnya mengerti bahwa tidak ada cinta yang lebih tulus selain cinta dari Allah.